Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibaadihi kiram wa ila ruhi nabiyina Idris alaihi salam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila jami'i ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wal awliya'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin was sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ila ruhi syaikina Syamsul Qadir Jilani Syamsulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها جنها وإنسها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا وأوليائنا وأولياء الله أن يسعى في جزيرة اليمن وأولياء الله تعالى في هذه القرية وعلمائها ونخص خصوصا الحديث المخلوق الحج عبد المهتم تمام وإلى رفيقنا الحج الدكتور وزوجتيه الحاجة سيتي مطمئنة والحاجة سيتي حليمة وإلى رفيقنا الحج عبد المجيد وزوجتيه الجادة رومة والجادة الحاجة سيتي رحمة وإلى روحي كالحاج نشر مزاتي وإلى روحي كالحاج مزاتي وزوجته وإلى روحي وحكي حسن وحكي علي وزوجتي وأصول القرآن وحيدتنا وزوجتي وأصول القرآن وحيدتنا بشر مصطفى وزوجتي وإلى جميع مجاهدي السلام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, saking sahabat Anas bin Malik, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sabaqan nabi man nasiya sholatan falyusalli utawi sapane wong nasiya iku lamun lali sapa man sholatan ing sholat falyusalli mongko becik salat sapa man ida zakara nalika ing sapa man ha ing sholat la kafaratan kang ora kafarah iku mutu la kudrat kadue sholat illa dalika amin mengkono kodok sholat akim jumeneng masiro as-sholata ing sholat lidikri krono eling ing ingsun saat lupa sholat dianjurkan lebih baik langsung sholat. Kalau lupanya karena tidak sengaja maka tidak ada kafarah dan langsung diqodoi. Nah, kelupaan kok tidak diqodoi berarti kena kafarah. Yang tidak kena kafarah apabila lupa tanpa ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i, ingat langsung sholat. An Abdurrahman ibni Abi Sa'adil Ansari Tsummal Mazuri an Abi sangking bapake Abdurrahman an iku akhbaro paring kabar sapa Abu ing Abdurrahman anna Aba Sa'id Al-Khudri setuhuni sahabat Sa'id Al-Khudri kala dawa sapa sahabat Sa'id Al-Khudri lahu maring Abdurrahman ini aroka ini sudah ingsun aroka iku weruh ingsun ka ing sira tuhibbu ing demen sira al-ghanama ing wedhus wal badiyata lan tegal pangonan aku roh awakmu iku diwedhus akeh gawemu angon faida kunta mongko nalikane ana sira iku fi ghanamika ing dalem wayah angon wedhus sira au badiyatika utawa ana sira ing tegal pangonanmu fa'ad binta mongko becik adan sira bisholati kelawan sholat senajan sambil angon boleh menggunakan adzan. Nah, saat itu juga diperbolehkan menggunakan adzan saat di tempat penggembalian. Karena fa'adzin habis sholat farfa menggunakan siro sotaka ing suara siro binidai kelawan adzan. Maka adzan itu suaranya lebih bagus dikeraskan. Fa'inna menggunakan kelakuan layas ma'ora bakal mada sautin ing bandre swara mada sautil muadzini ing bandre suarane wong kang adzan apa jinun jin wala insun lan ora manungsa wala syai'an lan ora sidiku madul illa syaida angin seni lagu mariman yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Nah, adzan yang dikumandangkan baik didengar oleh bangsa jin, apalagi didengar oleh bangsa manusia, atau tidak ada yang mendengar pun, maka besok hal-hal baik benda yang ada di sekitar orang adzan, manusia dan para jin besok akan menjadi saksi. Maka pahalanya besar bagi orang yang selalu mengumandangkan adzan. Seperti Bilal setelah sepeninggal Rasulullah itu galau. Sehingga saat galau Bilal mengasingkan diri di tempat yang sangat jauh. Orang-orang sangat rindu dengan suaranya Bilal.
Suatu saat Bilal itu mimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menyuruhnya untuk adzan. Saat Bilal kembali lagi ke Masjid Nabawi mengumandangkan adzan, seluruh penduduk Madinah menangis mendengar suara adzannya Bilal saat itu. Setelah adzan, agar Bilal tetap di Madinah, tapi Bilal tidak mau dan mengasingkan diri karena saat di Madinah Bilal selalu menangis ingat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak ingat, maka Bilal mengasingkan diri sampai meninggal dunia. Qala dawu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu mu'insun mu'ing hadal qaul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat di sawah, saat di ladang, di situ kalau tidak memungkinkan untuk pulang, di situ bisa di tempat yang suci mengumandangkan adzan sendiri, terus qomat sendiri, sholatlah di tempat itu kalau tempatnya suci. Nah, di sawah mengumandangkan adzan dan sholat di situ. Saat di Tegal mengumandangkan adzan dan sholat di situ asal tempat sholatnya suci. Ini karena dawuh sami itu hadzal qaul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lam lamun waruh sawa annasu manungsa ma ing perkara fi ing dalem adzan wasafil awwali lan barisan kang awal summa lam yajidu nuli orang bakal terbina sawanas illa ayastahim angin yento mundi sawanas alaihi ing atase lastahamu nyekti gawe undian sawonas. Nah, ini pahala adzan dan pahala sholat pada shaf awal. Nah, kalau orang tahu pahala yang ada pada orang adzan dan pahala yang ada pada orang yang berada di shaf awal, tentu orang akan berbondong-bondong membuat undian dan disi-disian untuk menempati shaf awal. Nah, ceritanya orang-orang dulu bapak kita nek shaf awal jauh iku oleh ganjarane gajah. Nek ngurine oleh yo gajah rada cilik. Nek shaf sing paling nguri jauh ganjarane sak semut. Itu dulu ceritanya orang-orang dulu, nenek-nenek dulu kita waktu kecil dikasih sugesti seperti itu. Agar bagaimana anak-anak kecil, cucu-cucunya ketika berangkat ke musola untuk jamaah, ketika berangkat ke masjid untuk jamaah, maka selalu berusaha mencari shaf yang paling depan. Kalau tahu pahala bagi orang yang ada dan pahala bagi orang yang berada di shaf awal, tentunya orang akan membuat undian disi-disian. Wala ya'lamuna lan lamun merasa wanas ma'in perkara fit tahjiri ing dalem budal Jumatan lasdabaku moko bakal balap-balapan sapa nas ilaihi maring tahjir.
Juga demikian, seandainya orang tahu pahala yang sangat besar bagi orang yang menunaikan ibadah sholat Jumat, pasti dia akan berangkat lebih awal. Bahkan ada cerita, dan ini terjadi betul. Orangnya ya tidak terlalu alim, tapi orangnya ngerti. Jam 9 itu sudah berangkat terlebih dahulu sholat Jumat. Kadang-kadang berangkat lebih pagi, jam setengah 9 sudah berangkat. Sudah mengunduri usia sampai tua, akhirnya menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beberapa tahun ini makamnya dibongkar, dan saat makamnya dibongkar, alhamdulillah jasadnya masih utuh. Ketika ditelusuri masyarakat sekitar saat itu, apa pahala orang ini? Dan orang-orang cerita, pahala orang ini selalu datang lebih awal sebelum menunaikan sholat Jumat. Datang awal dan selalu berada di shaf awal. Dulu ketika ini yang dibongkar kemudian di stasiun Banilan dulu ada makam pahlawan, dan kebetulan di situ ada makam orang digali, bagian dipindah itu makamnya. Nah, ini karena orang biasa ikut dimakamkan di situ, jasadnya ketika kuburnya dibongkar masih utuh dan dipindah di makam dunia. Sebagian karena di situ makam pahlawan, akhirnya dipindah di Kabupaten Tuban. Ada satu jasad yang masih utuh saat itu. Nah, ditelusuri, orang ini sering datang awal saat mau Jumatan dan selalu berada di shaf awal, sehingga jasadnya utuh. Walau ya'lamuna lan senajan padha weruh sapa nas ma fil utmati kang tetep ing dalem ganjarane isya was subhi lan ing dalem ganjarane jamaah subuh la atauhuma moko bakal nekani ing atmah was subhi walau hakwan lan sengajan kelawan ngisor. Saking besarnya jamaah sholat isya dan besarnya jamaah subuh, seandainya manusia tahu, walaupun ngisor pun dia akan datang mendatangi dan berusaha untuk selalu jamaah isya dan jamaah subuh. Yang pertama tadi an-nida was-safil awal. Yang kedua fi tadhiri sholatil Jumat. Wa tsalits pahala yang sangat besar fi sholati jama'il isya'i wa sholati jama'atis. An Abi Qatadah qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi, bainama nalikane waktu nahnu utawi ingsun kabeh nusalli iku salat ingsun kabeh ma'an nabi serta nabi, saat kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itsami'a dadak krungu sapa kanjeng Nabi jalbatar rijali ing suarane gemuruhe wong akeh. Falamma shalla mongko nalikane rampung salat sapa kanjeng Nabi, qala dawuh sapa kanjeng Nabi, ma sya'nukum ma iqapa sya'nukum utawi tingkah sira kabeh. Ketika kami para sahabat saat itu salat bersama Rasulullah mendengar gemuruh orang yang berbondong-bondong aki-aki datang ke salat jamaah.
Ketika Rasulullah bersama sahabat selesai jamaah, kemudian Rasul menghadap para sahabat dan bertanya, "Masya nukum, apa yang menjadikan kamu tadi kok sampai gemuruh?" Mongko padha jawab sapa akeh. Istajalna ake-ake ingsun kabeh ila sholati maring sholat. Niku ya Rasul, niki sedaya tiyang ake-ake dan enggal-enggal jamaah kersane boten dados makmum masjid. Kala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi. Fala taf'alu mongko aja gawe sira kabeh. Idza ataitum nalikane nekani sira kabeh as-sholata ing shalat. Fa'alaikum mongko becik netepono sira kabeh bisakinati kelawan anteng. Fama mongko utawi rakaat adraktum kan monangi sira kabeh fasallu mongko salat sira kabeh. Wa ma fatakum wa ma lan perkara fata kang ketinggalan rakaat ing sira kabeh fa'atimmu mongko nyempurnakno sira kabeh. Gak usah tergesa-gesa. Nek anjene ngonani ya salat, gak usah playon. Nek anjene ketinggalan, kok nek wis imam bersama yang lain sudah salam baru disempurnakan. Tidak usah tergesa-gesa, yang tenang-tenang saja. Karena kadang-kadang ini apa juga mendengar, melihat ini rumahnya sini, mau jalan ke masjid, jarak antara sini dengan masjid bukan jauh. Kadang-kadang itu lari dari sini ke masjid, lari budak wedi nek ketinggalan. Nah maka hadis ini menjelaskan tidak usah tergesa-gesa, agar tidak tergesa-gesa kan nolong-nolong. Wong di masjid panggilan sebelum adzan sudah dikomando, sudah di setel. Ya, sautul Quran, suaranya Abdurrahman Asides atau syekh yang lain itu sudah ada komando untuk persiapan. Sudah ada komando untuk persiapan, tidak segera persiapan. Karena kadang-kadang memang para jamaah itu gini, lagi sorotik bacaan Al-Quran. Ketika sudah dikumandangkan adzan, ini juga begini, lagi adzan. Nah, ketika sudah komat ini baru ambil air wudhu dan tergesa-gesa lari ke masjid, padahal jaraknya jauh. Itu yang mesti ketinggalan. Itu bukan hanya jamaah Jumat yang wudhu. Padahal pahala Jumat yang sebegitu besar. Jam 11 ini sudah diberi peringatan. Ketika adzan, orang-orang terus bilang, lagi adzan pertama. Ketika adzan kedua, lagi adzan kedua. Ketika khotib sudah mengawali khutbatul ula, lagi khutbah pertama. Setelah khutbah pertama selesai, nanti nunggu khutbah kedua. Nah, ketika komat baru berangkat, terus berada di shaf paling akhir. Ketika salam, ini para jamaah ya, datangnya akhir, pulangnya awal. Berarti pahalanya oleh Allah semut. Artinya kan datang awal, tidak usah mengindir. Sudah diberi peringatan sebelum maghrib, sebelum isya, sekarang sudah ada peringatan dikumandangkan dengan suara bacaan ayat-ayat Al-Quran itu nang bagi agar saat komat tidak tergesa-gesa sampai lari. Wong isih enam gak apa-apa, wong wis sepuh. Iku rumput itu apa nyebrang. Iku tengok kanan tengok kiri. Nah, sekarang sudah di jadwal ada komando penyeberangan.
Makanya jangan komat baru berangkat agar tidak tergesa-gesa. Kalaupun ketinggalan ya tenang-tenang saja, karena kalau Rasulullah fa'alaikum bis sakinah. Fama adraktum fasallu, dan jadi monangi ya ikuti, langsung ikut jamaah. Wa ma fatakum fatim. Kalau memang ketinggalan, ini para jamaah bersama imam sudah di rakaat akhir hampir salam, Anda baru datang dan ikuti. Jika imam dan jamaah sudah salam, nah salatmu sempurna fatim. An Abi Qatadah qala dawu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarun. Nalikane den kumandhangake apa as-salatu shalat, fala taqumu mongko aja jumeneng sira kabeh hatta taro sehingga ningali sira kabeh ingsun. Wa alaikum lan iku tetep ing atase sira kabeh as-sakinatu utawi anteng, wal waqar lan ya anteng. Nek wis dikomati gitu ya, ini dawuhnya Rasulullah, ojo nang kaki-kaki ngadeg. Biasanya Rasulullah setelah komat, para sahabat masih menunggu duduk setelah Rasulullah sampai di mihrab, terus sawu suku wakung para sahabat baru berdiri. Nah, sekarang ketika mati sholat yang kaki, terus kalau komatis sholat, lagi kalau komatis sholat, Allah Akbar, Allah Akbar. Imam takbiratul ihram baru, imam baru takbiratul ihram. Nek wis balang dolin amin baru berdiri. Kayak waktu kita kecil. Ada. An Abi Hurairah qala, uqimatis salatu fasawwan nasu sufufahum. Nalikane den komati apa as-salatu shalat, fasawwa mengko ngatur sapa annas manungsa sufufahum ing pira-pira barisane nas. Ketika komat sudah dikumandangkan, para sahabat dan jamaah yang lain sudah membuat shaf masing-masing. Fakhraja mengko metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqaddama mengko maju sapa kanjeng Nabi. Wa huwa lan ya utawi kanjeng Nabi iku junubun dalam kondisi masih jinabah. Tsumma qala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, ala makanatikum natapono sira kabeh ing panggonan sira kabeh. Ketika komat sudah dikumandangkan, para sahabat saat itu sudah mengatur shafnya masing-masing. Nabi keluar dari dalamnya, maju dan memandu para sahabat. Tetap nikonoan. Saat itu Rasulullah kondisi masih jinabah. Ala maka nantiku faraja'a mengko undur sapa kanjeng Nabi, faktasala nulis siram sapa kanjeng Nabi, tsumma kharaja nulis budal sapa kanjeng Nabi, wa rasuhu lan utawi mustaqane kanjeng Nabi iku yaturu netes-netes ma'an ing banyu. Fasalla mengko salat sapa kanjeng Nabi bihim sertane nas. Karena sudah dikomati, ya, para sahabat sudah membuat shaf, kanjeng Nabi keluar dan memberi komando sik entenon aku sik. Nabi kundur terus siram. Setelah itu kanjeng Nabi balik ke masjid lagi. Para sahabat tahu kondisi rambutnya kanjeng Nabi saat itu masih basah. Lalu kanjeng Nabi mengimami sholat bersama para sahabat. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sabda kanjeng Nabi,
Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun utawi pitung golongan yudhillu kang bakal maringi perlindungan hum ing sab'at sab'a Allah Gusti Allah fi dhillihi ing dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala yauma ing dalam dino la dhilla kang ora ana perlindungan iku maujud illa dhillihi angin perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan yang besok pada hari kiamat langsung mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 7 golongan ini langsung diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 7 golongan? Al-awwal al-imamul adil, yaitu imam al-adil kang adil, pemimpin yang adil. Sanian, yang kedua, wasyabun lan utai pemuda nasa'a kang jungkung sabasa fi ibadati rabbi ing dalam ibadah marang pangirane Syam. Canom umur yang selalu beribadah mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya nek sek enom iku yo mending dhewe aku sek enom soben wae nek wis umur 40. Nek wis kowe aku tak cukup ibadah sing tenan. Biasane ngono. Nah nek di luar kebiasaan ya muka-muka ya pada umur donga kita supaya mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi taatillah. Sebab zaman saiki umur metet-metet. Ya, umur metet-metet. Ya semoga umurku umur awakmu jamaah sekalian diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur panjang fi taatillah. Tidak usah menunggu waktu besok kalau sudah tua baru jungkung ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal syabun nasyafi ibadati rabbi, umur yang masih relatif muda selalu jungkung beribadah kepada Allah. Wa rajulun lan wong qalbuhu utawi atina ratu mu'allakun iku den gantungake bil masajidi kelawan pira-pira masjid. Orang yang hatinya selalu kemantil dengan masjid. Golongan yang ketiga. Golongan yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin? Kita seluruhnya pemimpin. Kalau kita seluruhnya pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk masyarakat kita, memimpin diri sendiri dengan adil, berarti termasuk golongan yang besok mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyakun nasafi ibadati rabbi, golongan yang ketiga warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Golongan yang keempat warajulan lan wong loro tahabba kan podo mahabbah sapa rajulani billahi ing dalem Allah. Ijtama'a podo kumpul sapa rajulani alaihi ing atase Allah. Wa tafarraqa lan pisah sapa rajulani alaihi ing atase Allah. Seseorang dia bersahabat karena Allah, dia bertemu karena Allah, pisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang keempat. Dan golongan yang kelima warajulun langkong talabat kang ngajak hu ing rajul sapa imra'atun wa wadun datu mansibin kang anggane kedudukan
Zatu mansibin kang anduweni pangkat wa jamalin lan ayu rupani. Faqala mongkon jawab sapa rajul inni akhafullaha rabbal alamin. Seseorang yang suatu ketika seandainya terjadi orang ini diajak untuk berbuat serong terhadap wanita yang sangat cantik dan wanita ini mempunyai kedudukan di dalam hatinya menjawab inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti Nabi Yusuf ceritanya dari bandara menjadi pemimpin negara. Tapi zaman Nuh, ya kan, dari pejabat masuk ke penjara. Nabi Yusuf dari pendera menjadi pejabat. Zaman sekarang pejabat pada masuk pendera, naudzubillah min dzalik, karena perbuatannya sendiri. Ya, Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf yang benar. Kalau seandainya Nabi Yusuf itu bajunya kok bedah yang muka, berarti Nabi Yusuf yang salah. Karena bajunya Nabi Yusuf ini sobek yang belakang. Karena Nabi Yusuf saat itu kan melarikan diri, diganduli dari belakang, maka bajunya Nabi Yusuf yang belakang sobek. Itu tanda bahwa Nabi Yusuf melarikan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang mau mengatakan ini akhafullah rabbal alamin, ini sedih ingsun iku akhafu pati ingsun Allah ing Allah rabbal alamin kan jadi pangeran alam kabeh. Ketika diajak untuk berbuat serong terhadap wanita yang cantik jelita, mempunyai kedudukan, seorang ratu dan lain sebagainya, mengatakan dalam dirinya sambil lari inni akhafullaha rabbal alamin. Ini isomuno, maka besok akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman Nuh diajak ada kesempatan ya diambil saja. Tidak diambil, wah kesempatan yang masih naudzubillah min dzalik, ya di pantai-pantai di mana-mana sekarang. Tidak peduli tempat sekarang, di tempat gelap, di galung-galung sawah juga terjadi. Ya Allah zaman. Subhanallah. Warajulan lalu tasoddaqo kang soddaqo sapa rajul. Bisodakotin kelawan hari ini sodako akhfa kan nyamarake sapa rajul. Hatta la ta'lam sehingga ora weruh apa syamaluhu tangan tengene rajul. Ya betul ya. Hatta la ta'lam sehingga ora weruh apa syamaluhu tangan tengene rajul. Mada ing perkara tumpiku kang paring apa syamal tangan kiwa apa tangan. Hatta la ta'lam sehingga ora weruh apa syamaluhu tangan kiwa rajul mada ing perkara ing sedekah tumpiku kang paring sodin sama infak apa syamal tumpiku kang paring infak apa yaminu tangan tengene rajul. Seseorang yang memberi sedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi kalau sedekah selalu dirahasiakan. Kadang-kadang sekarang tidak, sedekah tambah minta oleh takmir masjid untuk diumumkan. Ya, pengumuman ini pemberian sedekah infak jariah dari Yunan Jawa 1 juta, ya. Dari Asfi 5 juta, dari Bapak Mas Hari 10 juta, dimandangkan ya. Nah itu bagi kalau saya disebut dari hamba Allah, dia disebut dari hamba Allah ya, kadang umat ini dari hamba Allah, tapi peruntuknya ini disebut dari hamba Allah sekian juta untuk bapak ini, untuk bapak ini. Dulu ketika rapat sudah tak sebut, sudah saya disebut.
Tapi yang ngomongkan jawab, ini permintaannya juga. Iya, bos nih ngomong. Sehingga dulu ada sahabat kalau memberi itu mencari jalan yang dilewati oleh orang-orang apa? Ada tetangga yang bukan. Itu nek lewat, biar nanti sodakonya tidak dikira orang lain, dibuang di tengah jalan. Tetangganya yang lewat, sahabat tetangganya yang lewat itu pakai tongkat, angkat dicude-cude ono diambil. Satu saat juga begitu terus, malah ditaruh. Dia karena apa? Ingin sodakonya biar tidak diketahui orang lain, karena mengambil hadis warajulun tasoddaqo bisadaqatin ahma hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yamin. Selalu menyembunyikan apa yang diberikan kepada orang lain atau disembunyikan, tapi tahun gotong ini diberitahu pengumuman kenane yuk iku keramik masjid tak tanggung kabeh. Oh, iku tak kalau 5 truk. Dikasih pengumuman. Pengumuman itu akhirnya tahu semuanya. Warajulan lan maulana. Dakaro kan ingat eling sabarajul Allah azza wa jalla. Kholian ing dalem wayah sepi. Fafadat mongko berbes mili. Apa ainahu meripat lorene rajul. Seseorang yang selalu menyendiri. Lockdown ketika malam ya, uzlah, tahajud, tidak diketahui orang lain kecuali dirinya sendiri. Ketika berdoa sisa malam, dia selalu meneteskan air matanya karena apa? Khasyatan ilallahi azza wa jalla, hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut kepada yang berdoa sampai takut hatinya kepada Allah, merasa banyak dosa. Saat itu ketika berdoa tak terasa air matanya meneteskan air matanya meneteskan air mata. Ini golongan yang ketujuh yang besok akan mendapat perlindungan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Adil. Yang kedua, wasakun nasya'a fi ibadati rabbi. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang keempat, warajulun tahabba billahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kelima, warajulun talabat imra'atun dan tuman sibin wajah walil faqala inni akhafullah rabbal alamin. Golongan ke-6, warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu mimma tunfiqu yaminuhu. Golongan yang terakhir, warajulun dzakarallaha azza wa jalla khalian fa fadat 'ainahu. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza wudi'a nalikane den hidangake apa al-isya panganan sore wa uqimat lan den ikomai apa as-shalatu shalat. Fabda'u mongko miwidana sira kabeh bil asyai kelawan mangan ing panganan wayah sore. Ketika makan kok ada adzan, sempurnakan makanmu dulu. Ya, ketika makan ada iqamat suaranya Samsudin, qad qamatis shalah, tetap sempurnakan makanmu dulu. Kok pas sekarang berbuka puasa gitu ya, sudah dikomati ketika masih muluk, sempurnakan makanmu dulu. Karena apa? Idza wudi'a al-asya'u idza uqimatis
wa qimatis sholatu fabda'u bil asya, tetap sempurnakan makanmu dulu. Nanti separuh mulut, separuh piring sudah dimakan, ada koman, terus kamu tinggalkan jamaah dulu. Terus setelah jamaah turun dari musola, baru melanjutkan makan yang separuh sisa. Mudah apa? Ketika sholat mudah eling, lo HP mangan eling, sholat daripada sholat eling mangan. Makanya oleh Rasulullah dianjurkan untuk dihabiskan, disempurnakan sholatnya makannya terlebih dahulu. Lainnya baru minum, belum makan, baru minum kok dengar komat dia langsung sholat dulu. Namanya takjil, terus sholat, setelah sholat baru buka. Di zaman Rasul ada kurma, ada buah Indonesia banyak ada pepaya. Yang penting kan untuk mengembalikan daya tahan tubuh ketika seharian puasa, pokoknya buah bisa pepaya, bisa pisang, syukur-syukur selalu sedia kurma. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, ya sahabat Anas, ma shallaitu wara'i man miqatun, ora salat ingsun wara'i man miqatun ing mburine imam qatun babapisan akhafu kang luwih ringan kang luwih gelis apane sholatan sholatin wala atammalan ora luwih sempurna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas selalu merasakan jamaah bersama banyak orang, tapi merasakan jamaah yang lebih enteng dan lebih ringan itu saat berjamaah bersama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah sholat suwi atau sholat duhur biasa, sedang-sedang saja. Wa ingkan lanamun ono sebagai Nabi layas mau nyekti bidan katakan sebagai Nabi bukan asobi ing tangisi anak cilik. Fayukhafifu mongko gelisake sebagai Nabi makhafatan krono wedi krono kuatir antuf tanah yen toten fitnah sapa ummuhu ibune Sofi. Rasulullah ketika jamaah di situ ada ibu membawa anak. Ketika sholat ada di situ Rasulullah mendengar bayi yang sedang nangis, maka Rasul langsung mengagih-agih sholat dan bernafas supaya ibu tadi dan bisa gendong anaknya dan bisa netei anaknya. Jadi kok ono jamaah bersama imam, ning ono bayi nangis tambah tidak oleh surat sing Allah Yasin sampai ber. Ya, salam yakin jamaah entek. Saya Yasin Nabi Muhammad beri iku rakaat pertama. Rakaat kedua ida wafatil waqiah. Iku hari kedua imam makmum pada kamu. Apa Samsudin imami sokwi soalnya di Masjidil Haram ya, ini standar ya, yang panjang ketika salat Jumat ya, surat apa? Al-Ghasyiyah sama apa? Al-Ghasyiyah sama apa? Al-A'la standar. An Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha gawe sebagai Nabi hujratan ing kamar kang jembar. Kala dawu sawarawi hasib tunyono ingsun annahu satuhune Zaid. Kala dawu sapa iku dawu sapa Zaid
min hasirin saking kloso fi Ramadhan ing dalem bulan Ramadan. Fasalla mongko salat sebagai nabi fiha ing dalem hujur. Layalia ing pira-pira wengi. Fasalla mongko salat bisolatihi kelawan salat kanjeng Nabi sapa nasun menungso min ashabi saking pira-pira sahabat kanjeng Nabi. Saat menjelang atau mungkin dalam bulan Ramadan, Nabi pernah membuat kamar yang kecil, dipakai dan dipakai untuk sholat di dalam kamar itu beberapa malam. Saat itu juga manusia para sahabat mencari Rasulullah dan sholat di situ bersama Rasulullah. Ketika mengetahui hal yang demikian, falamma alima mongko nalikane weruh sapa kanjeng Nabi bihim kelawan nas ja'ala mongko tumandang sapa kanjeng Nabi yang kudu pinarak sapa kanjeng Nabi faqaraja mongko metu sapa kanjeng Nabi ilaihi maring nas. Nabi ketika sering malam-malam beberapa malam sholat di dalamnya di kamarnya kanjeng Nabi, para sahabat mencari kanjeng Nabi, terus masuk ke dalamnya kanjeng Nabi, masuk ke ruangan khusus kanjeng Nabi, di situ sholat bersama kanjeng Nabi. Ketika itu kanjeng Nabi terus menghadap para sahabat, waqala dan sahabat kanjeng Nabi, qad araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum, qad araftu teman-teman wasburu ingsun alladzi ra'aitu kang ningali ingsun min sani'ikum saking oleh agawe sira kabeh. Fasallu mongko salat sira kabeh ayyuhan nas ing para menungso fi buyutikum ing dalam pira-pira omah sira. Kanjeng Nabi nek salat sunat sering pun salat ing dalam. Itu para sahabat setelah kawin kalau usah jalan aku gak apa-apa ya. Kanjeng Nabi bijaksana. Kanjeng Nabi tanggone gak jawab bersama Nabi. Nabi selalu cari nafkah untuk keluarganya. Ya Nabi gak tegur, kenapa kamu bersih? Tapi jawab karena bersih. Nabi gak begitu. Ketika begitu, tahu tangganya selalu pergi kerja saat Rasulullah jawab bersama para sahabat. Satu saja ditutur oleh Rasulullah jawaban orang tadi, bukankah Rasulullah yang mengajari kita selalu apa? Wajib memberi nafkah kepada keluarga kita. Rasulullah terus mandok, maka sholat sunnah itu sebaiknya di rumah tadi, illal maktubah kecuali sholat fardu. An Abi Bukrata annahu intaha ilan nabi, annahu sunne Abi Bakr intaha tumeka ilan nabi maring nabi, wa huwa lan yutarika di nabi qura'un mongkal farokaan mongko rukuk qabla yusalli ing dalem sunturunge tumeka sapa wong ila safi maring barisan. Pada karo mengkono turake apa dalika mengkono kejadian lin nabi maring nabi. Anak umum kita terlambat. Ketika sholat berjamaah sama Rasul sudah rukuk langsung dari rukuk. Qabla yusalli ila safi, sebelum dia sampai ke shaf baru takbir baru sholat. Isek ning pojok kono, ketika Rasulullah ini rukuk, isek ning pojok ning kono lagi melu rukuk. Nah, kejadian ini terus disampaikan kepada Rasulullah. Faqala mengkata sapa kanjeng Nabi zadakallahu hirsan wala ta'ud, zada nambahi sapa Allah Gusti Allah hirsan ing sifat lobo wala ta'ud, tapi juga aja balani sira. Ya ini keri yang kaki membuat shaf baru takbir, dan kalau makmumnya rukuk ikut langsung rukuk. Ujug-ujug tekan pojok kono ora gesek nang kono melu.
Ya. Utawa kok negara branding ngarep kono, negara ngarep kamar dan langsung ruku ya enggak. Tetap ikut masuk saf jamaah. Baru takbir. Kalau imamnya sujud langsung ikut sujud. Nanti selesai jamaah yang ketinggalan disempurnakan. Yaitu wes ditambahi daunnya Rasul zada kalau besok. Iya, kalau punya senang tapi sesok coba ini. Bagaimana masuk ke saf ikut safnya jamaah baru takbir. Nanti kalau imamnya rukuk langsung ikut rukuk. Ojo cucuk ning kono ning pojok masjid terus melu rukuk. Diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Intan hadal hadis. Mudah-mudahan ayam Allah uluman nafi'atan fi dunya wal akhirah. Asai sallallahu alaihi wa asa ayyajan Allah ayyajan Allah umran tawilan muti'an. Asa ayyajan Allah min ibadihi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tahammu lana biha min wa akmalul imdad wa fawqal murad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma qul lana wa warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu al-hasanat anta taqabbal jami' hasanatihim wa in kanu al-khati'at anta tajawaz jami' khati'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nakhil bila jannatika na'im ma'al ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah kafa billahi 'alima. Allahumma yassir wa la tu'assir ya muyassir kulli 'usrin. Yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura walidayna wa sahhil umura ma'ahadina. Assalamu ala matis samawati wal ard. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la dhallan illa hadaita. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Allahumma wa aqsim lana min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala
alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran walafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi